Bapa di surga, terima kasih hari ini kami hidup, kami dapat bangun sehat kuat dan dapat datang ke gereja beribadah. Bahkan mendengar firman-Mu tentang hidup, kehidupan kekal dan kekayaan. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap yang pendengar. Agar kami diberi hikmat dan kebijaksanaan. Mengurus harta, mengurus rumah tangga, mengurus diri kami, bahkan pelayanan kami. Berkati Tuhan, setiap yang kurang sehat, beri kekuatan, kesembuhan. Yang mengantuk, beri dia tenaga, bangun, lepas pada letih lesu, apapun kelemahan. Dan bukalah telinga kami, telinga rohani, agar kami dapat mendengar dan mengerti firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, urapi firman-Mu, urapi setiap kami. Lindungi anak-anak kecil juga yang ada di gereja ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk. Kita di sini bersyukur bangun tiada bom. Tapi kalau di Timur Tengah semuanya bom siang malamnya. Tapi ada juga bom, itu iblis menyerang. Kadang-kadang kita tidur, mimpi yang tidak baik, itu pun bom juga daripada iblis. Jadi selamat pagi semua, amin. Kasih tahu dirimu, saya sangat gembira dapat datang ke gereja. Kepada yang melayani, saya sangat gembira dan terima kasih dapat melayani Tuhan. Itu lebih melayani ya. Sekali lagi beri kemuliaan kepada Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, jangan tidur. Haleluya. Jadi mari kita berdoa, mari kita lihat firman. Tajuk hari ini ialah cost ataupun harga ataupun pengorbanan untuk menjadi murid Rasul Yesus di dalam dunia yang penuh dengan materialisme ataupun money, uang saja. Ya. Di Indonesia waktu saya di Nunukan ada newspaper keluar 72% Indonesia daripada 375 juta terikat dengan judi melalui internet yang tidak pandai untung punya. Seumur top up, habis kau punya uang, tidak pandai dapat duit. Bawa itu duit pergi rumah Tuhan. Amin, amin. Jangan main internet, main judi. Itu 4 ekor, jangan bawa beli lagi. Bawa kepada Tuhan. Pasti ada berkat melimpah. Dulu saya beli 4 ekor juga. Tapi sekarang saya beli Yesus. Punya keselamatan. Amin, amin. Kasih tahu kira-kira, jangan beli lagi 4 ekor. Bertobat ya, bertobat. Oke, sebelum saya memulakan khutbah, dalam dunia ada 2 manusia. Satu yang percaya Yesus, satu yang belum percaya Yesus. Itu pembuatlah mereka cari uang saja. Tetapi kita orang yang percaya kekayaan itu adalah seperti ini. Dapat makan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan mungkin ada handphone, tidak mahal. Dan kalau ada kereta itu berkat. Tetapi seorang Kristen kekayaannya ialah dapat menampung keperluan keluarga. Termasuklah loan, kereta rumah. Saya pun loan juga handphone. Dan yang kedua, dapat melayani Tuhan. Amin, amin. Melayani itu artinya datang ke gereja lah. Ataupun ikut saya pergi Penang ujung bulan ini. Itu melayani juga. Ataupun datang sini latihan, itu melayani juga dan melayani Tuhan. So untuk orang Kristen, kekayaannya lah cukup makan. Boleh bayar bil, boleh kasih sekolah anak. Dan dapat melayani Tuhan. Termasuk bawa persepuluhan dan persembahan. Pasti kau tidak miskin. Miskin sekejap saja. Bila kau ada persepuluhan persembahan, Tuhan bayar kau punya pelaburan. Ya. Jadi
Dalam petikan firman, mari kita baca, ada di dalam handphone kamu, belum ada di PowerPoint, tetapi saya mau baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, firman Allah berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Apa di dalam dunia? Uang, perempuan laki-laki yang handsome cantik, pakaian cantik, kereta-kereta, handphone cantik, dada-dada, alkohol, tiger. Banyak juga lah yang ada di dalam dunia. Ya. Dan ada apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi itulah sebabnya kita harus sentiasa berserah kepada Tuhan. Namun jangan hanya menyanyi, aku berserah. Ada lagi air mata, tetapi itu dompet pegang kuat. Nah itu Tuhan susah memberkati. Amin, amin. Jadi saya tahu di mana-mana saya pergi, Reverend, kami kesempitan, Mbak. Saya bilang bawa kepada Tuhan persebulan persembahan. Pasti tidak miskin selama-lamanya. Amin, amin. Cobalah, belum tahu belum coba. Baca Malakai pasal 3, ayat 8, 9, 10. Ya, ada berkat daripada Tuhan. Jadi sekiranya selama ini kita mengasihi rokok, kita mengasihi tiger, kita mengasihi ampat ikor, dan ikut perutun sagak labo, potong jalan, berhentilah. Amin, amin. Ya, ataupun selalu tinggu-tinggu orang punya kelapa sawit di tengah jalan, bila ada bertimbun-timbun, terus ambil tengah malam, jangan. Orang punya. Dalam petikan Markus 10 ya 17:31 ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh seorang muda yang kaya. Pemuda yang kaya, dia tidak ada nama, tapi orang muda dan kaya. Mungkin dia punya ibu bapak kaya, mungkin dia ada kelapa sawit kah, ada gata kah, banyak ternakan, banyak simpanan EPF, KWSP. Jadi dia kasih, mungkin ini orang anak tunggal, Bang. Biasanya anak tunggal tuh memang kaya lah. Semua harta dia punya. Tidak payah bergaduh sama saudara. Mungkin. Dan dia bertanya, siapa ke yang baik? Wah, dia tanya sama Yesus. Banyak persoalan. Banyak persoalan. Termasuk bagaimana masuk surga. Bagaimana mengumpul harta di surga. Yesus jawab semua. Apa harta yang harus dibayar? Apa kos? Apa harga? Dikorban untuk menjadi murid dan hamba Tuhan. Mengapa yang pertama menjadi Kristen, menjadi terakhir? Ada masalah. Tapi ada jawaban dalam Alkitab. Namun saudara, ada dua jenis Kristen. Saya I'm talking about Kristen ataupun manusia lah. Satu cukup makan dan atas, kaya-kaya lah. Satu kurang makan dan memang miskin. Oke. Namun keselamatan itu adalah untuk setiap orang. Firman Allah bilang, setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah diselamatkan. Yohanes 3:16. Kalau kita baca Roma pasal 10 ayat 9. Jika kamu mengaku, cakap dengan mulutmu, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu, dia telah mati di atas kayu salib, dikubur, lalu bangkit hari yang ketiga. Kau sudah diselamatkan. Jadi dengan iman dan kepercayaan kita sudah diselamatkan. Amin, amin. Kedua, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Allah. Jadi artinya kita perlu bertobat, mengampuni dan minta ampun. Itu tangga yang kedua. Mesti ada kekudusan. Sebab firman Allah berkata, kuduslah kamu. Sebab aku adalah Allah yang kudus. Dan yang ketiga, harus ada itu Roh Kudus. So itu Roh Kudus menjadi meterai. Menjadi bukti, menjadi cop. Kita adalah milik Yesus. Kalau kita bicara Roma 8 ayat 9b. Setiap orang yang tidak memiliki roh Allah, roh Kristus, Roh Kudus. Bukan milik Yesus. Jadi firman Allah bilang dalam Efesus 5 ayat 18.
Hendaklah kamu penuh dengan Roh Al Kudus, bukan dengan Ramaiti. Ketiga kan. Yang keempat, untuk masuk surga saja. Wahyu pasal yang kedua ayat 10b. Hendaklah saudara dan saya setia kepada Yesus dan firman sebelum hukum. Setia sampai mati. Wahyu pasal 2 ayat 10b. Dan aku akan menghadiahkan kamu, kata Yesus, mahkota kehidupan. Artinya keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Amin. Jadi 4 peringkat bisa masuk surga. Tapi di sini orang kaya ini bungkuk-bungkuk, dia telebok kaya, dia sikut kekayaannya. Dia tidak mau bahagia. Bayangkannya. Jadi persoalannya ialah siapa yang baik? Ayat 17. Ya, ada ayat 17 ya. Tidak firman di sini, ada juga. Boleh baca kamu ya. Pemuda kaya itu berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan bertanya dan mari salam dulu. Hai guru, dibilang. Apa dibilang sana? Guru yang baik. Apa yang harus aku perbuat supaya saya naik ke surga? Yesus jawab dulu itu. Tidak ada orang baik, hanya Tuhan yang baik. Merujuk kepada dirinya, dia adalah anak Allah, anak manusia yang tidak pernah berdosa, anak domba Allah yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Walaupun orang sebelah bilang dia kawin Mary Magdalene, tapi dia tidak dalam kitab. Itulah salah itu haji itu. So, dia merujuk kepada dirinya. Aku Allah, aku tidak pernah jatuh dalam dosa. Suatu greeting yang formal dan sopan santun lah ya. Dan apa yang aku lakukan mewarisi, tapi Yesus bilang, pertama, tidak ada seorang pun yang baik di bumi, hanya Tuhan. Seperti dalam Roma 3:23, Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya kasih tahu di English tadi, sebelum Cina datang, British datang, India datang, itu Arab datang di sini, semua kami ini putung kepala, saya bilang. Jadi ini memang pembunuh lah, ya, budu-budu pintar-pintar punya apa punya perbuatan membunuh. Bila datang undang-undang kerajaan British, kalau kamu putung kepala lagi, dakwah, tangkap, jail, hukum sampai mati, baru berhenti. Tapi yang baca-baca tidak pernah berhenti sampai hari ini. Masih ada itu baca-baca. Wah, hiranya aku sigup. Dia bilang memugai orang. Buang itu pugai. Amin, amin. Balik di rumah, ada buku-buku kah, ada jampi-jampi kah, bakar, bawa di gereja. Ada pendeta sini boleh bakar. Amin. Buang. 1 Yohanes pasal 1 ayat 8. 1 Yohanes pasal 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berdosa, kita menipu diri sendiri dan tidak ada kebenaran dalam diri kita. So if you say, saya ini orang baik, bah, kau pergi gereja lah, aku orang baik bah ini. Firman Allah bilang, kita itu bohong. Ya. Sebab daripada awal, Adam dan Hawa. Oduaki sudah jatuh dalam dosa. Jadi kemudian Yesus memberi counseling kepada anak muda yang kaya ini ya. Dia kata, jangan melakukan zina. Nah, perzinahan ini boleh dilakukan dalam perkataan, pikiran, pandangan mata, ataupun tindakan, ya, berzina. Melihat dengan mata yang sampai itu saya bilang tuh air liur pun keluar, nampak undung adau, berzina juga, menggeli bibis. Tahu itu? Aduh, atuk au kongkirap. Ada itu nyamuk pun dia tidak, itu undung ada keluar nomor 1. Apakah bujang, apakah sudah berumah tangga, ada niat di hati. Jaga-jaga. Yesus bilang, berzina juga. Sudah berzina. Amin, amin. Demikian juga kalau ada penyanyi laki-laki kah, yang handsome,
ibu-ibu ataupun orang muda pemudi, jangan juga mengingini. Kemudian mencuri hati, mencuri harta, mencuri masa, mencuri uang, mencuri kemuliaan Tuhan, dan sebagainya, itu mencuri. Stealing, bersaksi dusta, ataupun berbohong, melimut, menuduh, menipu. Apa itu menuduh? Mengatakan sesuatu yang ada, tidak ada. Yang tidak ada, yang ada tidak ada, seperti itu, berbohong. Saksi dusta lah ya. Kalau di mahkamah, angkat tangan, mesti sumpah dulu. Bahwa dia akan dulu-dulunya pakai Alkitab, sekarang tidak sudah. Asal manusia tidak takut Alkitab sudah. Dan kalau dulu kami bicara di kampung, pernah juga ada itu guru besar kami, besar dia punya Quran. Itu satu dukun, selalu dituduh yang kasih jampi-jampi anak sekolah lain. Itu guru besar Pak, dia bilang, kalau kau butuh itu tidak ilmu, mari pegang di Quran. Tidak berani ya dia. Bersumpah bahwa dia bukan dukun. Tapi sekarang angkat tangan saja ya. Bahwa dia akan memberi keterangan yang baik, ya yang benar. Bukan bohong. Tetapi kalau kedapatan, ada juga siksanya, ya menipu, membohong. Harus menghormati ayah dan ibu. Berkat itu datang melalui bapak. Kasih sayang dan peliharaan datang daripada ibu. Kita yang sudah tua, berumur, warga Piraka, Amaska, apa dan sebagainya. Kita tidak boleh memarahi orang tua. Alkitab bilang, jangan kasih marah orang tua, tetapi durung mereka. Itu kalau dulu kami itu tidak boleh lawan pacik kah, ibu bapak kah, kawusung. Bila ada kawusung, ketulahan. Misal dia itu duluan kesirat. Ya. Kororombong, itu kororombong, semua itu bulu timbul, kau macam itu orang hutan. Kalau keturunan orang tua. Jadi Alkitab bilang, jangan sekali-kali kasih marah orang yang tua daripada kamu, tetapi dorong dengan teguran yang lemah lembut lah. Ya. Tapi kadang-kadang saya sama anak saya, benar juga berpantun. Abang anak perempuan, anak laki-laki. Sekarang anak-anak itu lain bukan daripada dulu. Dulu tidak TV ya. Dan nampak muka mama bapak, aki-aki. Sekarang banyak muka di TV. Handphone sekalipun. Jadi otak pun sudah rujak. Ya. Mungkin kita dipanggil, kita dilihat sebagai AI. Intelligent artificial intelligence punya orang. Pemuda ini berkata, semua ini saya sudah lakukan. Aku ini taat dan setia. Wow. Mudah-mudahan boleh kita katakan, dari muda sebelum memutih rambut. Katakan, sudah saya taati 10 hukum. Termasuk kekudusan. Amin. Saya pergi mana-mana. Sabak, Sarawak, Semenanjung. Dan juga di Indonesia. Saya bilang, hartamu, mudah-mudahan ya. Hartamu yang paling mahal ialah keperawananmu. Amin, amin. Your virginity. Sebelum nikah, jangan dulu I love you darling. Nanti sudah tahu kalau tidak jadi menderita. Amin. Tunggulah, itu cincin sudah bertukar dan sudah begini. Itu lain cerita. Amin. Sabar. Amin, amin. Sebab bila kita sudah membuka diri kita, iblis datang. Dan bukan senang keluar. Sudah kawin pun bergumul lagi. Bergelut lagi dengan manusia lama kita. Jadi harta yang paling mahal ialah kekudusan. Termasuk keperawanan. Amin, amin. Kenapa Maria dipakai sebagai ibu untuk Yesus? Sebab dia kudus. Amin. Sudah bertunangan dengan si Yusuf. Diorang tidak pergi karaoke. Tidak pergi tinggal wayang juga. Maka pegang tangan adalah waktu tunang. Tapi belum lagi berdua-duaan. Saudara, bukan senang. Tetapi bertobatlah. Jadi Yesus bilang, oke, saya tahu kau sudah lakukan itu firman.
satu lagi yang kurang. Jual apapun yang kau miliki, berikan kepada orang miskin. Pasti ada hartamu di surga. Kemudian datang ikut aku. Wah. Kalau kita punya ladang, beri ikar-ikar, pikir dua kali juga kan. Jadi pemuda yang kaya itu memiliki segala-galanya, tetapi dia belum ada keselamatan. Itulah dia datang kepada Yesus. Pemuda ini yang kaya menjalani hidup yang cukup baik moralnya, sangat dikasihi Tuhan Yesus, tetapi dia inginkan kehidupan kekal. Tetapi tidak sanggup membayar kos ataupun harganya. Pada masa yang sama, Yesus tidak dapat menurunkan standarnya. Tidak dia bilang, orang muda kau kaya, masuklah bah. Saya kasih oke kau. Jadi kurang gitu. Yesus tidak kasih turun, itu standar. Morality, ketaatan kepada 10 hukum. Lalu kalau kita ayat 22 ada. Lalu apa dia bilang sana ya? Kecewa, sedih. Dalam bahasa Inggris dia punya muka feel down. Lampu sedih. Dia pergi dengan sedih, berduka cita. Sebab dia orang yang sangat kaya. Mungkin ibu bapaknya keluarga kaya dan dia lapihkan segala harta. Ada kereta, ada rumah, ada estate, ada di bank account ya, yang halal punya lah. Bukan macam itu yang itu immigration gaji 2-3 ribu. Sekali di atas katil, di katilnya cash. Jadi dia punya tidak tempat simpan cash. Amerika sama Malaysia dia tidur atas katil. Bunyi bukan dalang-alang. 2 billion lebih. Ada lagi itu emas. Tapi gaji 3-4 ribu saja sebulan. Bagaimana dia dapat tuh? Itu bukan halal lah ya. Jangan ikut itu. Mudah-mudahan amin. Kalau kamu ada pangkat lain kali, jangan ikut itu lagi. Jangan cepat kaya dengan jalan yang tipu punya. Mengejar juga. Kau tengok siap bosku. Belum lagi keluar jail kan. Bosku. Persoalan. Apakah orang muda ini memiliki kekayaan ataupun keselamatan? Jika kita dapat loterai. Umpamanya lah. Itu hal juga lah. Kira-kira. Terus kehilang dari gereja kah? Ataupun wah. Ini rumah angel, saya kasih 3 juta lah. Ataupun, banyak peluang ini, pergi sebelah lah. Boleh kawin 4. Banyak pilihan. Ya. Macam itu pastor di Korea. Dia sangat kaya. Pastor Go Chung Yo. 5 spot car. Jemaat 5.000. Hari Minggu saya ada khutbah. Yang lain-lain 1 hari 1 spot car dia drive. Tidak ada masa pergi hospital, orang kawin, orang tunang, orang sakit, pinjara tidak ada masa melawat. Karena banyak spot K, 5. Tapi Tuhan balas, dia sakit. Nanti kamu begitu YouTube, Go Chung Yo, Pastor Go Chung Yo. Dia sakit, dia punya muka pusing begini. Sangat ugly, bodoh. Dan dia punya anak bini, tidak kasih satu pun jemaat yang 5.000 tidak lebih melawat dia karena sangat tidak handsome. Kemudian dia mati. Kemudian dia melawat, dia suruh. Yang lain punya rumah sampai 3 ikar. William Branham. Yang memungut budak jalanan itu dia kasih piara di England. Orang dari Jerman. Ikar-ikar rumahnya. Rumah siapa nih? Saya. Kau tengok. Golden lettering. William Branham. Siapa orang di dalamnya? Bermacam-macam warna. Itulah ini Injilnya. Jadi dia bilang, saya ini pun mesti ada rumah besar. Mana rumah saya? Dia ternyatanya itu angel, malaikat. Nanti dulu Pak. Begini sudah itu bukit, mau turun sudah. Ada sana jurang, rumah baru tiang. Saya sudah kasih cerita kamu. Itu rumah siapa? Dia kata waktu itu. Itulah rumah kau. Kenapa tak siap? Dia bilang itu malaikat sedang ambil tukul paku, tidak cukup dia punya alat. Tidak cukup. Dia hanya khutbah hari Minggu. Tidak ada pelayanan yang lain. Ya. Dia cukuplah itu 5.000 orang. Nanti Anglican kita punya penduduk dulu sebelum COVID 41.000. Sekarang 20-30 saja. Banyak sudah kurang. Banyak yang pergi surga, banyak yang
pindah tempat lain mungkin. Kita berdoa lagi banyak. So, kau pergilah, tidak mau. Mana ada tiada dinding, tiada atap. Tapi itu malaikat bilang, kami sedang bikin. Tapi dia punya kos. Tidak cukup. Dia punya budget tidak cukup. Disuruh tidak mau. Oke. Bila kau balik di bumi, kau berubah, bisa. Janji. Pak, kita bangun. Dan istri anak sikit lagi terlumpat. Lama sudah dia nyawa. Hidup. Pertama dia bangun, dia jual itu 5 sport car. Dan ambil kereta biasa saja. Pasta gocong yuk. Jadi rupanya apa yang kita laku di bumi, apa yang kita miliki, ada dalam itu kira-kira buku Tuhan ya. Apa yang kita lakukan dengan uang dan harta benda. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya seluruhnya supaya kamu balik pikir. Mungkin tidak praktikal kalau semua harta dijual, nanti kau jalan kaki, tidur di bus stop. Tapi ikut tengah-tengah. Mungkin tidak payah menjual harta, segala kekayaan, tetapi beri keutamaan kepada agenda Tuhan. Pertama, memberi persepuluhan dan persembahan. Amin. Malakai pasal 3 ayat 8. Bawalah persepuluhan, bawalah persembahanmu. Apakah aku tidak membuka tingkap surga dan mencurahkan berkatmu? Penuh ini diwan masyarakat, diwan St. Michael. Ujilah aku. Dia minta uji lagi ya. Bahwa kau tidak akan miskin lagi. Amin. Saya pun miskin juga, Pak. Semua kita miskin, baik. Tapi karena kasih karunia Tuhan, adalah baju lebih daripada satu, kasut, ada rumah, ada handphone, ada kereta, boleh makan. Amin. Dan bukan di rumah saya, boleh makan di kedai lagi. Dulu mana ada. Amin. Itu kebaikan. Beri kemuliaan kepada Tuhan dulu. Bawa persepuluhan dan persembahan. Banyak menabur, banyak dituai. Sedikit menabur, sedikit dituai. Kemudian bermurah hati, membantu orang yang miskin seperti Pinanga dan orang yang susah. Itu Tuhan riku dalam buku itu. Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 35. Pasal Kisah Rasul 20 ayat 35. Lebih berbahagia, lebih berkati memberi daripada minta. Ya. Jadi pemberian kita kepada gereja, kepada orang miskin, termasuk kita punya cukai pendapatan, itu adalah harta di surga. Amin. Amin. Itu caranya kita simpan. Yesus bilang dalam Matius pasal 6 ayat 20. Simpanlah hartamu di surga. Di sana tidak ada kerat, tidak ada tidak ada giuk-giuk yang merusakkan, tidak ada pencuri, tidak ada perompak yang mencurinya. Jadi pengorbanan yang sangat mahal, jual harta, beri kepada orang miskin, ataupun persepuluhan, persembahan, sangat penting. Amin. Dan kalau ada orang meminta, berilah. Ada juga di pocket. Makin kau memberi, makin ada berkat. Saya begini saudara, kalau saya menerima WhatsApp, Reverend, ada berapa saja? Kami punya beras tinggu, kami punya bakul. Kusung sudah, dia kasih tinggu lagi. Saya tanya Tuhan, dia tidak minta banyak. Saya bilang, berapa Tuhan? Apa ginilah dia bilang. Ini ada kasihlah. Amin. Dan aku akan terkejut. Tuhan membalas baik kau punya kebaikan. So, bishop juga kuat memberi ya. Bishop dan istri. Dia pergi seluruh dunia. Tidak juga miskin lah, tidak juga tidur di bus stop. Karena kenapa? Memberi. Katakan memberi. Katakan memberi lebih diberkati. Jadi pengorbanan sangat mahal, tetapi tidak mustahil. Jadi kalau kita setia, kita mewarisi kehidupan kekal di surga.
dengan iman dan perbuatan amal, dan ada harta di surga. Termasuklah bersaksi kepada orang yang belum ada keselamatan, sudah berpuluh tahun tidak pergi ke gereja, ugama sabla yang menuju kepada kebinasaan, bawa mereka ke dalam gereja. Amin, amin. Nanti 17 hari bulan 11 sampai 24 ada kikir yang besar di KK, kita yang menganjur. Saya mencabar si Michael kalau boleh lead worship malam pertama ataupun di penghabisan. Bila lagi bersinar. Ya. Saya baku dari si Michael. Jadi kin malu juga kalau si satu orang, saya sama orang kiki saya pakai. Si Michael tidak umat kah? Dia bilang. Ada juga saya bilang, tapi karena ikat kaki saya bilang. Tidak mau pakai duit. So, I cabar si Michael punya tim, termasuk penari. 8 malam ya. 17 sampai 24. Sunday to Sunday. Karena yang saya panggil ini jemputnya orang Kanada yang sangat diurapi. Orang yang tiada biji mata pun ada biji mata. Yang dia punya lutut sudah berkaca tinggal besi. Dia berdoa tiada besi tapi besi apa itu tulang yang original. Orang yang dia punya kaki terbalik begini dia kasih begini. Orang yang dia punya tulang belakang sudah tapi dia jadi jalan lurus. Wah boleh tani orang. Lane storm. Jadi saya berani kasih 8 malam. Mungkin 4 malam di Wan Kebudayaan. Tetapi mungkin 24 sampai 31 di stadium di Penampang. Kalau orang sudah membanjiri. Itu dia punya kesaksian. Kadang-kadang satu kikir sampai 3 kali pindah. Bawalah yang sakit. Ya. Bawa yang sakit. Apakah di kursi roda. Apakah digendong. Ataupun disikut. Bawa di Kiki. Amin. Kiki bukan jauh. 3 kali langkah, 1 kali kawili. Sudah sampai di Kiki. Amin, amin. Kiki bukan jauh. Dulu jauh lah. Tahun depan saya mau bawa dia di Kucing. Miri, Sibu. Keningau, Kiki, Sendakan. Dan Tawau. 7 tempat tahun depan. Jadi berdua juga lah ya. Termasuk Sokungan dan Kawangan. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ataupun seluruh kekayaan dunia tetapi kehilangan nyawanya seperti orang muda ini. Dia lari ya. Kalau dia nampak surga begitu indah, dia buang saja dia punya anuba. Apa itu? Harta atau kasih sajalah. Macam si Jen Sung. Dia banyak degree sampai ada PhD di Jen Sung. Orang China pergi belajar di Amerika. Bila Roh Kudus mengubah hidupnya. Waktu dulu bukan pakai kapal terbang. Dia pakai kapal laut. Di tengah-tengah kapal laut. Dia ambil dia punya sijil. Buang di laut. Ini tidak perlu. Siapa perlu Roh Kudus. Dia bilang. Itu Jen Sung. Kalau kamu baca Jen Sung. Dan dia pergi kepada China. Kepada Vietnam. Kepada Asia. Singapura. Dan bawa itu api Roh Kudus. Waktu zaman Jen Sung. Awal 1900 lah. Tidak terlalu lama juga. Waktu kami tahun 69, kami punya ketua student group leader ialah Mendiang Peter Chua. Malik Chua lah akhirnya. Dia punya khutbah, dia punya sharing, dia punya doa. Dan dia punya apa ini? Dia punya favorite ayat ialah Markus 8:36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? What does it profit a man? He begins the whole world in loses his own soul. Tapi dia tidak tahu bagaimana lah dia. Saya pindah perahu kan. Itu dia punya pilihan. Tetapi saudara jangan pindah perahu. Amin, amin. Mudah-mudahan. Jangan balik si Michael. Tidak boleh masuk sudah karena Bapak menjadi Abdullah. Sayonara. Yesus bilang. Setiap orang yang menyangkal aku di bumi. Di hadapan manusia. Di hadapan Bapak dan malaikat. Juga aku akan menyatakan, saya tidak kenal awak. Berapa sakitnya pergi kepada neraka. Semata-mata karena I love you darling sama si janggut. Yang belum kena cukur 10 tahun. Ingat, amin amin. Serius. Wah. Selain daripada agama sebelah. Banyak juga Jehovah Witness. Disandakan, ditelupin. Wih, jangan itu Jehovah, itu sasat itu.
Di telepon si Jonathan saya lama bercerita. Siapa orang sebelah aku bi. Oh Jehovah Witness cantik mereka. Dua perempuan. Saya bilang kau datang di sini melayani untuk Yesus dari Nazaret kita. Dia orang bukan melayani Yesus, melayani iblis. Iya. Dia tidak berjelas. Jelas. Saya bilang kedua, apakah engkau percaya Yesus itu datang ke dalam dunia dalam bentuk manusia, darah dan daging? Iya. Sebab kalau kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Setiap orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itu adalah roh antikris. Kami datang sini bukan bertengkar lain, C. Oh, saya bilang tidak. Yang saya heran, saya bilang, ini itu gereja. Saya ditelepon, Pak. Itu gereja Anglikan. Ini sudah berpuluh-puluh tahun jadi Kristen. Kenapa kau mau Injil lagi? Misal kami ini Yesus, oh tidak, saya bilang. Dalam dunia saya bilang 8 bilion manusia. Ada 5 bilion belum mendengar Yesus. Kenapa kau panggil yang 3 bilion? Saya bilang, tak payah, kau buang masa. Terus lari. Oh, jangan tuh jawabnya. Agresif. Agresif. Kita Anglikan sudah jalan benar. Amin, amin. Pegang. Yang kedua, mengapa orang kaya sukar masuk kerajaan Allah? Yesus mengatakan ayat 23. Ayat 23. Betapa sukarnya bagi mereka yang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Alangkah sukarnya orang yang ada beruang. Beruang ke bawah. Alangkah sukarnya orang yang ada beruang. Uang ya. Orang dalam berterjemahan yang lain, betapa sukarnya bagi mereka orang yang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Murid Yesus tercengang sekali lagi. Yesus memberi alasan, orang kaya percaya kepada kekayaan. Tetapi orang Kristen yang sejati ada iman, hidup oleh iman kepada Yesus dan firman. Yeremia 17:7. Ada dalam Alkitab kamu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah, berbahagialah orang yang berharap kepada Tuhan. Dan pengharapannya ialah Tuhan saja. So bukan itu ringgit. Bukan yang apa kita miliki tapi Tuhan. Memang Tuhan yang memberi kita kekayaan. Apa jenis kekayaan sekalipun. Tuhan yang memberi. Yesus menembak dalam satu kiasannya. Lebih senang itu unta besar, itu unta. Itu jarum punya benang pun bisa masuk. Lebih senang unta masuk mata. Apa itu? Mata itu apa itu? Masuk melalui lubang jarum. Ya. Daripada orang kaya ayat 25. Ayat 25. Baca ayat 25. Easier for a camel to go into the needle's eye than a camel. Adin orang kaya, orang kaya. Sekali lagi muridnya bertanya, jika demikian siapalah boleh selamat? Ayat 26. Betul juga ya. Yesus bilang, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Apa kalau itu ada kan? Saya dengar waktu saya muda-muda. Bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagi dia. Amin. Kamu nyanyi itu di dapur bila kau punya dapur sudah beras tidak banyak, kau nyanyi. Amin. Bila kau cikap punya pinggan kau tinggal ringgit, kau nyanyi. Iya, tiada mustahil. Nah, itu satu perempuan Korea, Cho Yong-gi punya jemaat. Tinggal satu karung beras, 5 anak. Suami hanya pulang jam 3, mabuk minum. Jadi dengar khutbah Cho Yong-gi, beri dan akan diberi. Menabur akan menuai. Dia menangis dulu. Tinggal satu karung itu beras, setengah karung. Kasih makan anak kah atau membawa kepada gereja Cho Yong-gi. Roh Kudus makasih dia ilham. Dia angkat. Mana ada karita? Sudah miskin, suami itu mabuk-mabuk. Dia angkat pergi gereja. Bukan lagi uang. Sini tidak bawa barang, semua uang. Sini kaya, yang kau takut. Selepas dia memberi, suami balik ke rumah. Bertobat.
berhenti minum. Dapurnya tidak pernah lagi kosong karena Tuhan sudah membalas persembahannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke, cek kamu punya dompet hari ini. Kalau tidak juga terlalu banyak, kita silang ya. Itu saya punya rahasia. Silang, pasti. Jangan takut tidak dapat singgah kadai. Waktu dulu sini Jonathan masih kecil sama si Tom. Mesti ada es krim selepas kebaktian. Tapi kalau musim saya silang lah. Silang kau tahu, kasih habislah balik kantong. Dan es krim. Saya bilang dah di minyak aja. Padahal itu dompet sudah kosong. Tapi untuk Tuhan. Tapi di rumah banyak makanan lah. Coba ujilah kau kata Tuhan. Apakah aku tidak membuka tingkap surga. Mencurahkan berkat ke atas kamu. Sampai kamu punya tangan kan tidak dapat ambil bang. Terlalu banyak. Amin amin. Mana kau mau? Sikit ikan bilis. Ataupun ayam ikan selam. Pilih. Ada pilihan. Amin amin. Adakah raja muda kaya itu? Ataupun apakah orang kaya itu? Ataupun orang jutawan, bilioner? Persoalannya boleh masuk surga. Apakah orang kaya boleh masuk surga? Boleh. Ada iman boleh. Ada kekudusan setia sampai mati ada. Tetapi dia punya berkat mesti dipakai secara Alkitabiah Islam. Beri kepada yang miskin. Bukan semualah. Tetapi mesti memberi persepuluhan persembahan. Kalau tidak jual pun pakai itu untuk melayani Tuhan. Pakai itu memberi persepuluhan persembahan. Dan pasti kita diberkati. Jadi kalau orang kaya susah masuk surga, Tuhan tahu. Namun kalau seorang kaya itu memperoleh kekayaan dengan jujur, dengan kerja keras, bukan tipu, bukan rasuah, ada berkat. Bila dia memberi persembahan persepuluhan, pasti kesyukuran yang Allah ada. Jadi itulah Yesus bilang, apa yang mustahil bagi pikiran manusia, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Saudara, tahukah kita bahwa hanya satu dosa yang tidak boleh diampuni, yaitu menghujat Ruh Al-Kudus. Dosa itu dan ini gagal memberi persepuluhan kepada orang miskin. Tuhan boleh mengampuni kalau kita bertobat. Markus 3:23-29. Markus 3:29. Setiap orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni selama-lamanya, melainkan akan menerima hukuman kekal. So hanya satu dosa tidak boleh diampuni, menghujat, menentang Roh Kudus. Jadi kalau tidak memberi persepuluhan, cepat-cepatlah perbaiki. Kalau tidak jual pun bawa persepuluhan persembahan, beri kepada orang yang miskin yang perlu pada waktu kita diperlukan. Amen. Jangan itu opiget tonggem, opiget tong tight fisted. Ya. Ingat ada 3 jenis manusia. Satu, membeli, buang duit. Kosong dia punya account. Dia dalam bantal pun kosong. Yang kedua, orangnya ialah dia suka simpan di bawah bantal, di dalam padi. Ada yang keluarga saya itu berian 7.000, dia kubur di sana ternak, ada tunggul. Datang itu sapi makan tuh plastik, habis 7.000. Dia tunggu 3 hari sampai keluar tuh tai ke sapi, mana lagi sudah hancur. Ini berian karena mau simpan. Itu pun tidak bagus juga. Yesus bilang mesti labur. Tapi yang ketiga, suka melabur, suka memberi, mempergandakan pendapatannya. Amin, amin. Jadi saya tidak tahu kamu, shopping. Sampai itu kredit kan habis. Ataupun, setengah sen simpan, biar dia bertagar. Ataupun menabur dan menerima ganjaran. Amin, amin. Saya berdoa, kita mulai pindah otak kepada yang ketiga, memberi, menabur. Sebab Tuhan mengasihani orang yang memberi dengan suka cita. Lebih diberkati memberi daripada menerima. Amin, amin. Petrus
Ayat 28. Lihat, kami telah meninggalkan segala-galanya dan mengikuti engkau. Istri, anak, perahu, ikan, rambat, pukat, nelayan. Yesus jawab lagi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Ayat 28 ya, dan 29. Setiap orang yang telah meninggalkan rumahnya, ahli keluarga laki-laki, perempuan, ibu, ayah, ayah, ibu, istri, bukan istri lah, istri. Tahu lah itu. Ladang ataupun kebun, kedai ataupun bisnis, pekerjaan, karena melayani Tuhan, tidak rugi. John G. Lake, manajer itu perabot, dia tinggalkan, pergi Afrika. Charles Finney seorang peguam, dia tinggalkan profesinya. Smith Wigglesworth tukang pipe, dia tinggal. Ini yang saya panggil nih Lane Storm, ada kilang, dia kasih tinggal untuk melayani di seluruh bangsa. Dan sedikit-sedikit saya juga sepatutnya ada upis untuk jadi lawyer, tapi karena melayani tutup lagi. Campaign cari jiwa. Jika kau tinggal semuanya demi aku dan karena Injil, kata Yesus, apakah tidak kamu menerima 100 kali lipat berkat sekarang ini di dunia? Apakah rumah, apakah laki-laki, saudara, ibu, bapak, harta, meskipun disertai dengan penganiayaan, ayat 29-30 ya. Dan zaman yang akan datang pasti ada kehidupan kekal. Jadi kasih tahu, Yesus bilang, Petrus, saya tahu kau sudah kasih tinggal semua, tetapi ada berkat menanti di surga. Jadi saudara meninggalkan keluarga dan harta untuk menjawab panggilan melayani Tuhan bukanlah suatu kerugian. Walaupun ada penganiayaan, ya, tetapi itu adalah berkat jasmani dan rohani di surga. Kita akan menerima berkat 100 kali lipat. Bahkan kehidupan kekal dan harta di surga. Amin. Jadi barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, kata Yesus. Kalau kita baca Matius pasal 10 ya 37-38. Matius 10, 37-38. Barang siapa mengasihi keluarganya lebih daripada aku, kata Yesus, dan tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Wow, ada standar. Jadi oleh karena itu kita perlu mengasihi Yesus lebih daripada uang, harta, kekayaan, lebih daripada pangkat, lebih daripada keluarga. Bukan karena tidak kasih, tetapi keutamaan. Amin. Dan sanggup memikul salib dan beritakan Injil, jadi saksi Kristus. Ada pahala, kata orang Jawa, ada pahala. Semua itu adalah pengorbanan yang mahal. Penganiayaan pun, tinggal keluarga pun, harta pun, ya, jual harta kalau perlu. Juga itu persepuluhan, itu pengorbanan. Ya, kita harus lalui dalam dunia yang penuh dengan materialism. Tetapi kita perlu mentaati hukum Allah selagi ada di bumi. Kalau kita mau berkat di surga dan diberkati di bumi. Berkat ini dua perikat, bumi dan di surga. Ya. Jadi jangan takut memberi. Bahkan kita harus siap sedia mengangkat salib, kata Yesus. Mati dalam ataupun mati syahid karena melayani Tuhan. Jangan takut meninggal perniagaan, meninggalkan rumah, pangkat, ya. Tetapi itu tertulis dalam kitab kehidupan. Diambil, dikira, ditotal sebagai ganjaran berkat. Ya. Siap sedia, check out daripada bumi, check in into heaven. Ya. Apabila masanya sudah datang. Jadi kenapa ya? Dalam hidup, ketaatan kepada Tuhan berlainan. Penderitaan juga berlainan. Saya percaya orang yang pergi revival melayani, dia berapi-api ya, walaupun dia orang muda. Tetapi berkatnya melimpah. Keselamatan terjamin.
daripada orang yang sudah berpuluh tahun dalam gereja. Suam-suam kuku, bahkan murtad. 1 tahun 3 kali datang ke gereja. Itulah yang akan jadi ketinggalan. Ya, siapa cepat dia dapat, kata orang. So, yang menjadi terakhir adalah orang-orang Kristen dan pemimpin yang sudah lama tetapi tidak aktif. Ya. Dia punya berkat di bumi terhad. Dia punya keselamatan hanya Tuhan yang tahu. Sebab Yesus bilang, kalau kita suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, saya muntahkan kamu daripada kerajaanku. Wah, begitu. Bukan juga pasal berdosa, hanya malah saja banyak menguap, banyak tidur, banyak mimpi, banyak begini tangan. Tapi tidak mau melayani, tidak datang ke gereja. Tidak berdoa, tidak melawat orang yang sakit. Ya. Jadi, saudara, ada harta yang kekal di surga. Ada kehidupan kekal menanti bagi orang yang setia kepada Yesus dan firman-Nya. Amin. Memang ada harga yang harus dibayar, penutup. Dalam dunia materialistik. Banyak orang di bumi mengasihi uang lebih daripada Yesus. Tidak tahu bahwa kita perlu berjalan baik, kudus di depan Tuhan, dan memberi semua tanggung jawab, termasuk persepuluhan, dan memberi pertolongan kepada orang yang susah. Orang muda, kekayaan yang ada padanya, tidak sedia menjualkan harta. Sebenarnya menjualkan harta, uang juga, Pak. Pernah juga saya menjual satu harta. Saya nampak uang juga. Itulah saya dapat bikin KKR, bawa orang pergi Israel. Dan ini terus terang ya. Ini dulu tiada ikon, tolonglah. Gereja tiada ikon, tolonglah. Itu sekolah visi, tidak pandai siap, tolonglah. Saya tidak mau kasih tahu. Tapi adalah 1-2 ringgit, So kita diberkati. Tetapi jangan pula kita meninggal dengan sedih seperti orang kaya ini. Menyadari bahwa dia lebih penting harta daripada keselamatannya. Jadi bagi Petrus, Tuhan beri jaminan. Jangan kau takut Petrus dan rasul-rasul. Ada berkat di surga. Kamu sudah tinggal keluarga. Kamu punya pokat, kamu punya ikan. Itu ikan di Danau Galilea. Makin banyak kamu tidak lagi menjadi pelayan. Nelayan. Jadi sudah yang dikasih Tuhan. Di dunia 100 kali lipat menanti. Bila saya bertobat, banyak kawan-kawan yang hilang. Yang Aramaiti, yang logop-logop. Terpaksa tukar dengan yang lebih baik seperti kamu. Yang bukan sampai kelapik. Bukan sampai yang, tukarlah. Musik juga yang itu, peduli, kok saya buang sudah. Saya yang di dalam kereta. Ambil yang rohania sedikit, amin. Itu uang saya simpan untuk yang penting. Tidak lagi itu tiger. Kalau udah minum lah setengah galah, bisa sampai kelapik. Ya, pindah. Amin, amin. Dan dulu kalau hari Minggu saya pergi memburu, sekarang cari jiwa. Amin, amin. Ada perubahan, amin. Ya. Dan dulu kalau istri tempiling sedikit dengan sangat macam itu singa. Tapi sekarang ada sabar sedikit, amin. Karena ada buah Roh Kudus. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita itu dulu kafir, marah sedikit tuh bini, supaya aku dia bilang. Ada itu suami saya pernah nampak, dia ambil dia punya sinapang. Bahayanya. Marah bergaduh sama istri, ambil sinapang. Bahayanya. Ada juga lah kawan. Dia punya suami ini pegawai kerajaan. Tiap-tiap malam jam 8 balik, karena itu tiger. Saya lepas dari office duduk di kantor, di kantin. Istri sudah menunggu. Suami tidak pulang lagi. Dia ambil itu, dia nampak, dia 2-3 orang langsung. Dia ambil itu botol bir. Nah, minumlah kau. Semua dia punya muka, karena biar bagian di depan orang. Pegawai tinggi. Itu tidak baiklah istri ya. Diam dulu dia. Gini pulang. Tapi ada sinapangnya di rumah. Tidak juga dia timbak istri lah. Piung, habis itu kutak. Sikit. Udah kira dia pegawai polis. Itu balai tidak jauh. Boleh dengar. Karena ampun juga lah. Tapi kau tengok kalau istri pun sedikit melampau. Ya.
Tapi pengajaran, saya pikir di selepas itu dia kurang sedikit lah. Ya. Tapi jangan terlalu kasar, amin. Kurang kata. Apa yang kau maksudkan mau dikatakan tidak berapa penting. Tetapi bagaimana kau menyampaikan kau punya kata-kata. Apa kau bilang, ayo apa kau ini? Ataupun, kenapa kau ini darling? Nah itu lembut sih betul kan? Menarik hati. Tapi yang satu terus reject. Mari kita berdiri. Haleluya. Yesus bilang di mana hartamu, disitulah hati, jantung, hati dan matamu. Kalau di surga, di surga. Kalau di bumi, di bumi. Orang kaya ini hartanya masih di bumi. Belum melabur ke dalam kerjaan surga. Jangan pikir kita miskin, kita tidak miskin. Kita paling kaya. Kenapa? Bila kita pergi surga, tidak pandai tua terus awet muda. Tidak ada lagi batuk-batuk. Tidak ada lagi sakit, tidak ada hantu, tidak mencuri. Elektrik tidak payah bayar. Iya, jalan raya bukan sampai kita lupin. Amas. Tidak pandai lapar. Tidak ada tangisan. Cuma, tidak payah kawin di surga. Kita seperti malaikat. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu. Beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Untuk mengurus sedikit sebanyak harta yang kau sudah berikan. Termasuk mengurus keluarga kami masing-masing. Kerja, perniagaan, berkat harta, rumah, kereta, ladang, kedudukan. Biarlah keutamaan kami Yesus. Biarlah keutamaan kami ialah memberi bantuan kepada yang susah dan miskin. Biarlah keutamaan kami, uang kami juga beri persepuluhan persembahan. Agar kami diberkati, ada harapan untuk keselamatan kekal. Bahkan terkumpul harta dalam kerajaan surga. Lepas kami pada roh kedokut. Beri kami hati yang suka menggandakan harta dan berkat. Dengan memberi, melabur. Dan pasti kami akan menuai 100 kali lipat di bumi. Bahkan di surga keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Beri kami hati yang setia kepada 10 hukum. Bahkan mengasihi Engkau, mengasihi sesama. Dan menggunakan waktu dan masa. Uang dan tenaga. Harta dan talenta dengan baik. Bagi kemuliaan. Dan perluasan kerjaan. Terima kasih Bapak, ini doa dan permohonan yang kami panjat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan.